Ya sebetulnya dulu nggak direstuin sih sama orang tua Mas. Mau bikin peternakan kambing itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Baik saudaraku, kali ini kita sudah ada bersama beliaunya, sang owner dari Puji Lestari Farm. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan mengulas tuntas, kita santai sifatnya ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama owner dari Puji Lestari Farm. Kita kenalan dulu. Selamat sore Mas Fuad. sore Mas. Mohon maaf saya mengganggu. Ngerepoti gimana Ya, ceritanya. santai Mas. Kita ngobrol-ngobrol Mas Fuad ya. Ini mungkin juga channel Rejo Baroka mudah-mudahan bisa diterima oleh kalangan, semua kalangan lah yang mungkin ingin berterjun atau ingin beternak, ingin memulai bisnis, apapun juga yang sudah memulai bisnis di dunia peternakan. Mudah-mudahan channel Rejo Baroka Farm ini menjadi sarana informasi dan juga menjadi sarana edukasi dan juga inspirasi untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan dunia peternakan yang panjenengan kelola, yang panjenengan berikan nama Puji Lestari Farm. Puji Lestari Farm. Kalau saya kan sudah kenal jenengan, sudah tahu letak dan posisi kandang panjenengan Mas Fuad. Untuk teman-teman yang belum kenal, yang belum tahu posisi kandang panjenengan, monggo kenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad. Lokasi kandang di Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Bagi teman-teman yang mau main-main ke kandang, bisa dicek di Google Maps juga ada. Ketik aja Puji Lestari Farm. Jadi di Google Maps sudah ada Mas ya. Jadi kalaupun juga mau langsung datang ke kandangnya Mas Fuad di kandang Puji Lestari Farm itu, langsung aja ngetik di Google Maps Puji Lestari Farm gitu Ya. Mas ya. Bahwasanya alamatnya ada di Desa Wates. Desa Wates ya. Ya. Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Oke, Mas Fuad, Puji Lestari Farm. Apa makna dari Puji Lestari Farm? Kenapa dulu panjenengan punya inisiatif memberikan nama peternakan panjenengan itu Puji Lestari Farm? Ya, sebelumnya kalau nama Puji Lestari Farm itu ngambil dari usaha keluarga Mas. Usaha keluarga. Iya, Jadi, nama usaha keluarga. Sebelumnya keluarga panjenengan itu sudah ada usaha-usaha yang lain selain Iya. peternakan ini, Iya. dan namanya Puji Lestari. Iya, Puji Lestari. Seperti itu. Jadi untuk peternakannya juga dinamakan Puji, Puji Lestari, ya. Tinggal nambahin Oke. farm aja. Oh, oke. Dan untuk keluarga dulu Iya. semasa sebelum mendirikan peternakan Puji Lestari Farm, usaha-usaha apa Mas? Puji Lestari itu. Di bidang kayu Mas. Oh, di kebanyakan. bidang kayu. Ya, kayu. Oh. Tapi lokasinya nggak di sini, lokasinya di Sumatera. Oh, di Sumatera. Jadi Iya. Puji Lestari Farm yang terjun ke kayu itu ada di Sumatera, Sumatera, bukan iya. di wilayah Iya, Tulungagung, bukan. Jawa Iya, Timur, bukan? bukan. Oh, oke. Terus Mas Fuad mulai berdiri peternakan atau kandang Puji Lestari Farm di Tulungagung ini yang panjenengan kelola ini mulai tahun berapa Mas? Mulai ini tahun 2020 Mas. 2020. Ya. Tahun 2020 itu panjenengan langsung mengarah ke kambing-kambing peranakan etawa atau di kambing-kambing lokal? Langsung ke Etawa Mas. Langsung ke ke Etawa, tapi ada beberapa ekor dikasih dikasih pakle. Ya, dikasih Iya. pakle itu kambing Jawa, ada beberapa ekor gitu. Oh gitu. Kalau saya awal itu di kambing Etawa. Jadi mulai terjun di dunia peternakan kambing itu langsung kambing etawa kalau Iya, panjenengan. iya. Iya. Dan itu berawal dari berapa ekor? Mas Fuad? Dulu itu betina ada 6 kalau nggak salah Mas. 6 ekor 6 betina. ekor betina sama 1 pejantan rojuli ini. Jadi yang namanya rojuli, kambing rojuli ini awal mula panjenengan beternak. Iya.
Jadi nggak ada pikiran ke arah kontes sih, nggak ada mas. Nggak Kalau ada. Rojuli itu. Sebetulnya dulu mungkin indukan 6 ya, Ya. indukan 6 satu pejantan Rojuli, buat breeding lah, Breeding, seperti ya. itu, Nggih. Tidak ada mengarah ke kontes. Soalnya kan masih pemula juga kan Ya, mas. ha-ha. Biasanya teman-teman itu kan kalau masih pemula yo seharusnya kan naik tangganya kan dikit-dikit ya mas. Betul. Ibaratnya di kelas breeding ekonomi, Ya. selepas itu kita mulai ke ranah kontes, Ya. seperti itu. Ya. Berarti untuk Mas Fuad ini di kandang Puji Lestari Farm ini mulai beternak kambing, langsung ke kambing PE dan langsung ke kambing kontes, gitu. Ya tujuannya pertama bukan ke kontes mas. Ya. Cuma mungkin kebetulan. Kebetulan. Dari jerih payah saya merawat Rojuli, Iya. iku konsisten. Terus intinya ya konsisten iku mas, rutin gitu perawatan ya wes sebisanya lah mas. Soalnya kan masih pemula dulu. Ah, nggih. Padahal awal mula panjenengan membeli Rojuli itu dengan harga berapa, Mas? 9.500.000. 9.500.000. Iya. Ibaratnya emang ya umur berapa, Mas? 8 bulan. 8 bulan. Jemoko lah ibaratnya, Iya, Mas, ya, jemoko. jemoko. Itu harga segitu ibaratnya ya buat pejantan atau pemacek kandang lah, Iya. buat pemacek di kandang, nggak buat untuk Arah kontes. kontes gitu kan, seperti itu. Tetapi dengan perawatan panjenengan, apa memang panjenengan sudah punya inisiatif, maksudnya punya feeling bahwa kambing Rojuli ini kalau saya rawat dengan maksimal mungkin bisa ke ranah kontes, apa seperti itu, Mas? Nggak ada mas. Nggak sebetulnya. ada. Just Ya. pokoknya dirawat Iya, cuma sebaik dirawat sebaik mungkin, terus mandinya rutin gitu. Itu aja sih. Jadi untuk perawatan mandi rutin itu kan kalau nggak salah seminggu berapa kali, Mas? Kalau sekarang setelah Rojuliku masuk di kontes Ya. seminggu 2 kali, 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Iya mandi. Kalau dulu itu Oke. seminggu sekali mas. Awal-awalnya dulu. Awal-awal dulu. Padahal seminggu sekali. Iya. Tetapi mungkin jenengan mandikan atau jenengan rawat sempat 1 minggu sekali memandikan itu ada perkembangan yang mungkin signifikan, mungkin Iya, seperti betul. itu. Terus akhirnya ditingkatkan lagi Iya, untuk perawatannya. iya. Untuk awal dulu perawatan yang paling dimaksimalkan itu apa, Mas? Ya mandi itu apa ada? Cuma ada? mandi mas, cuma mandi. Ya cuma mandi itu saja sih mas. Kalau pakan-pakan juga Nggak ada. nggak ada yang Nggak spesial ada. sebetulnya ya. Iya, nggak ada. Dan sepenjenengan beli Rojuli ini dengan harga 9,5 juta itu karena panjenengan memang suka dengan spek kambingnya, apa dengan kerandah-kerandahnya, mungkin pelurinya jelas seperti itu, Mas Iwan. Kalau iku jujur ya mas, waktu iku saya kan masih pemula ya mas. Ya, Nggak ngerti kambing, Nggak ngerti yang spek, bagus spek, sing gimana, piye. yang kriteria ke kontes gimana Nggih, gitu. nggih, nggih. Yang penting iku waktu iku saya ada temen iku intinya pasrah ya mas, Ya. pasrah. Aku golek no jantan, sing kena game pejantan, yang Oh. bisa buat pejantan di kandang gitu. Nggih. Iku cuma iku Terus aja. akhirnya dikasih tahu mengarah ke Rojuli ini. Ya, Jadi seperti padahal panjenengan juga sama sekali belum tahu spek yang bagus. Untuk kontes bagaimana. Iya, betul. Pokoknya yang penting lanang kena tinggi macet neng kandang Iya, seperti itu, betul. nggih. Oh, nggih. Berawal sebetulnya panjenengan juga ibaratnya ngapunten ilmunya juga masih minim waktu Iya, itu, nggih. betul. Waktu itu masih minim. Tapi dengan juga keyakinan panjenengan merawat kambing itu dengan kegigihan, akhirnya juga ibaratnya berdos juga. hasil dari sebuah jerih payah. Jerih payah. Hasil tidak piye ceritanya piye, Mas? Jerih payah itu tidak mengungkiri hasil. Apa ngono piye? Kata-katanya piye? Kata-katanya itu usaha tidak mengkhianati hasil. Oh iya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Panjenengan saksikan di belakang ini yang nama kambing Rojuli. Dan apakah benar Mas Fuad? Saya sempat
sempat tahu dari media sosial dan juga teman-teman di sekeliling saya, bahasanya Rojuli ini sudah ada penawaran 1 miliar. Iya mas, betul mas. Alasan kenapa kok tidak dilepas mas Fuad? Ya Karena sayang mas. 9,5 juta SAM gitu pirang kali lipat mas Mas. Berkali-kali lipat. Lipat. Alasannya kenapa mas? Sayang mas, sayang terus soalnya dari kecil kan yang kerawatnya dari kecil ya mas, Ya, sampai di titik puncak terus juara gitu kan udah dianggap kayak keluarga sendiri lah mas. Ibaratnya Ya. wis koyok bayi Iya. wis nggak bedanya bahwa ini kambing. ya. Sianggepnya wis pokoknya keluarga dewi iki wis menungso lah seperti itu nggih Mas nggih. Terus yang mengangkat nama Puji Lestari Farm kan ya si Rojuli. Ya, betul. Tetapi dari segi 1M itu bahkan panjenengan sendiri mungkin untuk Rojuli juga menghasilkan mungkin juga wis ratusan juta dari anak-anakannya mungkin seperti itu nggih Mas Ya. Fuad nggih. Nggih. Terus apa memang panjenengan waktu itu memang harga segitu itu belum sesuai dengan angan-angan panjenengan nilainya, apa memang sudah ada message di panjenengan bahwa Rojuli ini tidak akan terjual ke siapapun biar sampai tua di kandang Puji Lestari? Iya mas, gitu. Jadi kalau nominal 1M itu sebetulnya kan banyak ya mas. Siapa sih harga kita beli 9,5 terus jadi 1M itu kan wes berkali ya. Nggih, kalau gitu. memang dibuat bisnis lah. Iya. Nggih. Terus jadi mas, orang tua itu wes ngikut pomo sir dijual ya terserah Silakan. Nggih. saya. Nggih. Kalau nggak dijual ya wes nggak Nggak apa-apa apa-apa. gitu. Jadi saya memutuskan untuk Tidak nggak dijual. Tetapi diambil hasilnya dari Ya, peranakannya. ya, Mas. Seperti itu. Nggih. Terus panjenengan ini kan kalau saya katakan memang juga pengusaha muda saudara. Usia berapa Mas Fuad? 25. 25 lulur ya, usia muda. Kenapa panjenengan kok malah menjurus ke dunia peternakan kambing dan di usia muda? Kenapa kok tidak pilih berbisnis yang pakai seragam, yang bersepatu? Kalau masyarakat awam biasa karena juga di dunia peternakan itu istilahnya menilainya itu adalah tukang ngarit. Ya. Bau perengus itu pasti. Nah, kok malah panjenengan itu malah awalnya dulu sebelum ada Rojuli meletus di angka 1M. Panjenengan kok punya inisiatif ingin menerjuni dunia peternakan itu alasannya apa? Alasannya itu senang mas sebetulnya. Yang terutama senang, terus yang kedua itu kan ya nggak kerja toh mas, cuma di rumah aja ngopi kalau cantong ngono toh bahasane karena mas. juga masih muda Iya. ya. Di usia muda ya biasa ngopi grutak-grutuk karo kanca-kanca. Ya Itu yang malah menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa panjenengan waktu ini seneng-seneng ibaratnya si enom kan kudune kan yo ngopi karo bolo-bolo barber gandengi cewek sandane waktu ini seneng-seneng kan waktu Iya. itu. Tapi kok panjenengan malah pengen awor neng dunia perwedusan kayak perwedusan ini mesti itulah ibaratnya orang awam menilai tukang ngarit ambune perengus itu pasti. Tapi panjenengan malah pengen mencoba atau ingin membesarkan di dunia peternakan. Jadi alasannya panjenengan itu memang seneng mas. seneng. Seneng sama yang kedua itu ada punya lahan kanan mas. Ya. Punya lahan nggak terpakai. Terus kita memaksimalkan lahan yang nggak terpakai itu buat nanam hijauan. Buat bang pakan. Iya bang pakan. Buat bang pakan. Jadi memang ibaratnya daripada lahan kosong itu dibiarkan, Ya. jadi buat bang pakan untuk peternakan di Puji Lestari Farm.
Ya sebetulnya dulu nggak direstuin sih sama orang tua Mas. Mau bikin peternakan kambing itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus suruh kerja di Sumatera aja. Di kayu-kayu Iya, itu. pabrik kayu Pabrik itu. kayu di Iya. Puji Lestari sana. Iya. Jadi Tuh. sebetulnya berawal itu orang tua nggak merestui ya. Ya nggak Tapi merestui. selepas mendengar orang tua juga tahu kalau salah satu kambing maskot dari panjenengan itu ditawar 1M itu, orang tua reaksinya bagaimana Mas Fuad? Ya sebelumnya itu selama 1 tahun sih Mas. Selama 1 tahun saya mulai memelihara sampai 1 tahunan itu orang tua wis kayak nggak peduli gitu ya Mas. Ya, wis Kayak nggak kono-kono lah, wis peduli, ngoten nggih. kayak nggak peduli. Terus setelah itu awal peduli itu waktu itu jual cemple usia 2 bulan itu laku 5 juta Mas. Duh, kok larang ngono, Nah, Mas, ya? iya. Terus, loh kok payu gitu. Wong wedhus Jawa, wae ini ya menjatuhkan kambing Jawa ya, Mas. Enggak. Ya, Memang kambing lokal sama kambing BE kan ya beda. beda. Iya, Ya beda. Usia 2 bulan kok laku 5 juta. Wong kambing Jawa aja 5 juta udah dapat gede Ya, gitu kan. ya. Baru setelah itu semakin hari terus semakin didukung, Mas. Itu sebelum ada penawar Rojuli yang Belum ya. nominalnya sekian, Ya, belum. terus. Ya setelah itu sampai di kontes itu diantar ngikut terus Mas pokoknya kontes itu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, setiap ada kontes memang Ya. ibu dari Mas Fuad itu selalu mengikuti, selalu ikut lah. Iya. Bahkan kalaupun juga sudah podium itu pun ibu juga ikut naik Ya. ke atas panggung gitu. Jadi seperti itu awal mulanya beternak. Apakah juga dulu pernah maksudnya dari keluarga, entah itu orang tua Mas Fuad ataupun juga mbah dan lainnya pernah merawat kambing itu apa? Pernah Mas juga? Pernah Mas, orang tua itu pernah ngerawat kambing. Terus sapi. Dulu bapak saya Mas, Ye. itu bakul sapi. Oh gitu. Ya. G. Jadi keluarga saya itu sebetulnya nggak lepas dari dunia peternakan sih Mas, dari dulu itu. Mulai dari ayam petelur itu ya Mas, ayam petelur, ayam boiler, terus ikan konsumsi itu, Ya. terus kambing, sapi gitu. Oh, jadi tidak terlepas di dunia peternakan Iya. juga gitu, sebetulnya. Memang basicnya dari keluarga Mas Fuad itu memang awalnya terjunnya di dunia peternakan, entah itu peternakan ayam petelur ataupun juga budidaya ikan dan lain sebagainya. Geng. Terus Rojuli Mas, berapa kali sudah mendapatkan juara 1? Kalau juara nih 1 lupa sih saya Mas. Kalau trofinya itu kalau nggak salah 15 lebih. 15 lebih gitu. Iya, trofi. Awal mula Rojuli mengikuti kontes itu di kelas apa Mas? Kelas B Mas. Kelas B gitu? Iya, Kelas B awal. kelas B awal. Dan itu mulai terjun di kontes itu apakah langsung naik podium, apakah cuma Pertama itu nomor 4 Mas. nomor langsung gitu Mas? Iya. Langsung nomor 4 Iya. perdana mengikuti Perdana kontes? mengikuti kontes langsung nomor 4. Langsung nomor 4. Terus berarti wis lekas mulai kontes saya wis langsung nomor 4, mungkin Mas Fuad juga langsung tergugah lagi, Iya. tambah semangat, Tambah mempeng Mas. tambah mempeng untuk ngerawatnya. Geng. Tapi untuk Rojuli ini yang merawat panjenengan sendiri atau ada? Ya sama ada kan yang di kandang kan yang ngurus kambing itu ada 3 orang sama saya toh Mas. Geng. Jadi ya gantian lah Mas. Mana yang pas gak Longgar. sibuk Iya. ya longgar gitu. Ya mau mandiin gitu. Pas saya sibuk jadi mandiin anak-anak. Geng. Soalnya kandangnya kan 2 tempat toh Mas. Sini sama yang rumah sana. Kalidawir. Dumasan. Iya, Dumasan. Itu. Iya. Geng. Dan yang akhir-akhir ini kayaknya Mas Fuad sudah mulai untuk terjun ke kambing perah juga kayaknya.
Ya. Sebetulnya kambing perah itu dari dulu sih Mas. Sebetulnya dari dulu Mas Fuad. Ya, ceritanya gini Mas, ceritanya dulu gini. Waktu itu saya kan beli rojuli sama betina PE itu kan ada 6 ekor toh Mas. Nggih. Terus kan susu kambing itu orang-orang kan udah tahu toh manfaatnya Buat konsumsi. ya, buat konsumsi. Buat kesehatan. Ya, kesehatan itu kan luar biasa sekali toh Mas. Betul. Ya. Nggih. Terus setelah merawat ada 6 ekor indukan PE itu, waktu itu banyak yang nanyakan susu Mas. Ke kandang Kucing Ya. Lestari. Di kandang sini banyak yang nanyakan susu. Mas ada susu gitu. Terus kebetulan di kandang ini indukan yang melahirkan ini cuma 1 ekor Mas. 1 ekor diminum anaknya sendiri udah habis. Jadi nggak ada stok lah. Ya nggak ada ibaratnya stok. susu. Ya. Terus yang indukan PE ini saya jual Mas. Malah saya jual ini dulu. Yang produk susu itu. Yang produk susu sama yang lain-lainnya itu Yang 6 ekor itu saya jual 4 ekor Mas. Saya jual 4 kok ekor. malah dijual. Saya baru loh, ini ada peluang bisnis ini. Di susu. Ya. Oh, nggih. Gitu. Betul. Terus saya jual 4 ekor Mas. Saya jual 4 ekor itu per ekor itu lakunya lupa saya Mas. Terus saya tukar sama kambing PE yang ada susunya Mas. Berarti pada intinya panjenengan sudah mindsetnya sudah wah ini golek wedhus sing susune mungkin kualitasnya bagus Iya. lah, mungkin seperti Iya, itu gitu, kambing Mas. yang susunya kualitasnya bagus. Panjenengan mengarahi mulai ke susu seperti Iya. itu. Oh berarti awal itu panjenengan memang sudah ada mindset untuk terjun ke susu juga Iya. sebetulnya, nggih. Untuk masalah kontes sebetulnya malah belum. Mas. Oh. Terus lagi iku beli indukan PE iku pas rojuli bisa buat kontes iku Mas. Rojuli buat bisa kontes. Terus akhirnya kok bisa buat kontes. Ini sayang kan kalau nggak ada betinanya Mas. Oh, nggih. Pas Buat- untuk breeding. Iya buat breeding kan. nggih, Kan nggih, sayang juga. nggih. Terus jadi beli indukan PE lagi. Yang awalnya dijual di tukar Perah. terus akhirnya belanja lagi. Iya. Induk breeding Iya, seperti itu. gitu cerita. Geng. Dan mungkin kalau di susu perah itu memang kayak rojuli Mas G. Kayak rojuli ini kan mungkin sampai saat ini pun juga masih Masih nyusu Mas. ngedot, masih nyusu. Dan itu pun juga susu Kambing. susu kambing Iya, kan. Mas. Jadi mungkin panjenengan ada inisiatif seperti itu, maksudnya untuk susu buat bisnis bisa, mungkin Iya. juga untuk keperluan kandang di Iya, betul, Mas. kambing-kambing Iya. PE-nya, mungkin seperti Jadi itu. kita operasional kandang itu ngambilnya dari susu Mas. Dari susu itu. Ya. Nggih. susu. Jadi untuk kapasitas saat ini Mas Fuad, untuk kambing susunya itu yang produksi ada kurang lebih berapa ekor? Kurang lebih ada 20-an ekor Mas. Kurang lebih 20 ekor. 20 ekor itu bisa menghasilkan kapasitas berapa liter Mas? Paling jelek itu 25 liter Mas yang dijual tapi. Itu yang dijual? Yang dijual belum yang dibuat Untuk konsumsi susu. kambing PE? Iya, ngedot cemple-cemple untuk ngedot yang itu. kambing PE. Jadi ibaratnya yang pure untuk murni dijual itu kurang lebih 25 Iya. liter. 25 liter itu saya rasa juga banyak Mas. Iya. Dan pemasaran panjenengan itu untuk masalah susu itu bagaimana Mas? Dijual ke reseller atau ada peternak-peternak yang datang ke kandang? Kalau pemasaran itu Mas. Jadi kalau buat nyedot cemple itu, buat nyedot cemple buat minum kambing lagi itu, Oke. jadi ada peternak yang kesini Mas. Yang ngambil ke sini? Ya, yang ngambil ke sini. Terus kalau yang untuk konsumsi itu, ya alhamdulillah daerah sekitaran sini udah banyak yang tahu Mas kalau sini jual susu kambing. Ya. Gitu, jadi nggak bingung lah Mas pemasarannya. Terus sama di kakak saya Mas, kakak saya itu kebetulan kan guru. Ya. Guru. Jadi murid-muridnya sama
wali-wali muridnya itu mungkin satu sekolah itu ya. di maksudnya pemasarannya di pemasaran, situ. iya. Jadi dengan kapasitas 25 liter per hari nggih Mas. Per hari, ya. Per hari itu panjenengan wis nggak bingung nggih Mas. Maksudnya Ya. cara aku ngedol piye, bahkan mungkin sampai kekurangan. Nggak mesti Mas, soalnya susu itu kan biasanya peminatnya yo naik turun toh Mas. Nggih. Ya alhamdulillah kebetulan untuk saat ini mesti habis Mas. Dia habis. Soalnya freezer saya itu kapasitas cuma 50 liter loh Mas. Nggih. Jadi kalau 2 hari nggak laku, ini wes penuh iki. Penuh wis bingung lek ndeleh ning endi. Nggih. Jadi Gitu. minimal itu 2 hari harus Iya, keluar lah. Maksudnya iya. susu itu harus Iya. terpasarkan seperti Iya. itu. Nggih. Terus per hari 25 liter. Rata-rata untuk harga per liternya berapa Mas? Rata-rata itu kalau untuk ngedot cemple ya Mas. Nggih. Untuk ngedot cemple itu 25.000 per liternya. Heeh, Untuk konsumsi orang itu 50.000. 50.000. Apakah memang ada bedanya Mas? Maksudnya susu, karena ini tadi kan kita bahas untuk yang ngedot cempe 25, untuk konsumsi 50.000 Iya. per liter gitu. Iya. Apakah memang ada bedanya? Ada, Yang Mas. diperah itu lain kambing atau cara pemerasannya atau cara masaknya atau mungkin seperti itu bagaimana? Mulai dari cara merasnya Mas. Dari cara merasnya itu udah beda. Iya. Kalau untuk konsumsi orang itu kan putingnya dicuci toh Mas. Ya, Kita kalau bisa sih kan utamakan higienis toh Mas. ya betul. Kalau betul. bisa ya sehigienis mungkin gitu. Jadi dibersihkan dulu Ya, sebelum diperah. ya. Itu untuk yang dikonsumsi. Konsumsi orang. Tapi jenis kambingnya Sama. sama. Ya, sama Nggih. Mas. Kambing peranakan etawa. Ya. Nggih. Terus Kalau untuk ngedot cemple, sudah temple. itu nggak Dibersihkan dulu. nggak dibersihkan Mas, cuma disaring aja. Oh, gitu. nggih. Karena juga untuk tempe aja. Ya. Nggih. Jadi perbedaannya di harga itu karena juga mungkin cara merahnya beda Ya. seperti itu. Nggih. Untuk kambingnya sama, pola makannya pun sama. Sama Mas. Tapi biasanya untuk rasa susu itu kambing satu kandang ya Mas, Nggih. pakan sama, perlakuan juga sama. Tapi rasa susunya itu biasanya Beda. nggak sama Mas. Nggak sama. Iya nggak sama. Jadi untuk konsumsi itu kita milih-milih kambing sih Mas. Untuk konsumsi orang ya. Nggih. Jadi kita milih-milih kambing. Nggak semuanya bisa untuk konsumsi orang. Oh, jadi seperti itu Ya. nggih, Mas. Nggih. Padahal perawatan sama, perlakuan kita pun juga sama. Iya. Yang membedakan mungkin cuma dibersihkan sama tidak itu, Ya. nggih. Tapi rasanya Rasanya beda. ya beda Mas. Oh, ngoten. Ya. Nggih. Biasanya ada yang bau peruwengus Nggih, gitu Mas. nggih. Bau peruwengus. Terus ada yang enggak gitu. Kalau untuk konsumsi orang kan diusahakan kan nggak bau perengus loh Mas. Ya, betul. Jadi untuk pemula-pemula yang Terjun di susu. bukan Maksudnya? pemula-pemula yang mau masih konsumsi Oh, lagi pertama nggih, kali konsumsi nggih, itu nggak kapok intinya Mas. Betul. Karena biasa kalau masyarakat awam memulai untuk minum susu Ya. itu memang mindsetnya sudah, ambune mesti Perengus, perengus. gitu. Ambune mesti perengus seperti itu. Tapi kalau memang kualitas susu itu baik, Ya. kualitas susu itu memang betul-betul layak untuk dikonsumsi, Ya. saya rasa tidak perengus Mas. Ya, Nggih. betul. Nggih, karena juga saya pernah juga menemui konsumen yang seperti itu. Kambingnya sama dan juga cara merahnya pun sama, tapi beliaunya ngomong kok perengus. memang ada mindsetnya, memang sudah punya mindset lek wedhus ki susune ambune mesti perengus. Tapi kalau memang kualitasnya bagus dan juga cara merahnya juga higienis, perawatannya baik, itu saya rasa nggak perengus Mas. Ya. Nggih. Jadi itu tentang kambing perah yang panjenengan kelola. Dan saya lihat kandang panjenengan di sini Mas Fuad, ini kayaknya juga sudah full ya. Udah full Mas. Sudah full. Iya. Dan di kandang pertama itu sini atau yang
Sini mas. Yang sini, Iya. yang ada di Dumasan itu kandang yang kedua. Iya. Di sana full kambing perah atau kambing campur? Kalau di sana kambing perah mas. Oh, yang di sana kambing Iya. perah. Jadi Iya. malah PE-nya ada di sini. Iya. Nggih. Apakah ada rencana untuk pelebaran lagi? Kandang ketiga, keempat, Ini proses mas. Ini proses. ketiga, Iya. kandang ketiga. Iya. Posisi? Di rumah Dumasan juga. Oh, nggih. Jadi, Insya Allah kalau nggak ada halangan itu pemasangan hari Senin mas dipasang. Hari Senin besok itu dipasang. oh jadi wis persiapannya wis Iya. mateng lah, wis karek masang Iya. berarti. Jadi ada kandang ketiga Iya. untuk Puji Lestari Iya. Farm. Alhamdulillah Mas Fuad semakin berkembang kayaknya untuk dunia peternakan panjenengan. Dan apakah untuk kembali lagi ke kambing PE Iya. untuk Rojuli, apakah untuk Rojuli ini masih terus mengikuti kontes? Apakah di usia 4,5 tahun, Iya. 4,5 tahun ini akan vakum untuk di dunia perkontesan, tapi dimaksimalkan untuk di breeding kandang? Ya nanti dilihat kondisi aja sih mas Iku. Oke. Dilihat kondisi Rojuli gimana, kalau ke kontes siap apa enggak gitu. Iya. Kalau siap untuk kontes yo kita konteskan. Kita konteskan. Kalau enggak siap yo kita enggak maksa sih mas. Kita enggak maksa. Oke. Tuh. Jadi seperti itu. Iya. Kalaupun juga nanti Rojuli itu masih siap untuk Iya. dibuat kontes, ya tetap diikutkan Ya, kontes Mas. kontes, Nggih. ya. Kalau Tapi memang biasanya umur itu enggak Nggak- bisa bohong. Nggih, gitu, Mas. iya. Memang kalau ya ibaratnya menungso lah Mas, Iya. wis tuwa emang piyene ibaratnya lek Gantengnya hilang. nah, lek mendekati usia lanjut ki ibaratnya sing mamangane koyo sik awake dhewe ngene iki, sik Sik gagah. rasa sik gagah. Alah, lek wis menginjakkan 50 tahun ya wis sing rematik, sing boyo. Kan seperti itu. Nggih. Terus anak-anakan di kandang Puji Lestari Farm, anak Rojuli ini masih banyak Mas atau Untuk saat ini kosong mas. saking larisnya Mas ya? Mungkin Alhamdulillah, awet Mas. cilik-cilik wis inden. Nggih, tapi penerusnya ada nggih Mas? Ya belum ada sih mas. Belum ada? Belum ada. Iki berarti yo sik lekas nyitak Iya. nek ibaratnya lekas ngenteni nek iki nggih. Nggih Mas Fuad, di kesempatan sore hari ini ngapunten sangat bahwa kalau saya ini tadi memang nggak janjian kan Mas yo. Iya. Wis teko-teko wis langsung moro. Wis mudah-mudahan Mas Fuad teman-teman peternak baik pemula dan juga senior junior aja nih bedanya apa teman? Jam terbangnya paling mungkin. Enggak, lah saya ini tadi kan saya ngobrol-ngobrol sama panjenengan, lek ngomong nih panjenengan kan yo sik junior. Enggak. Lah yo ngomong nih sampean kan sik junior, tetapi junior langsung ke kancah kontes dan bahkan Rojuli langsung mendapatkan juara satu dan terus podium. Saya rasa awal mula mengikuti kontes langsung podium dan selanjutnya terus. Jadi saya menyimpulkan, saya pribadi Mas Fuad nggih, Iya. antara senior dan junior itu bedanya mungkin apa nggih? Kalau junior itu mungkin cuman beternaknya itu di belakangan, kalau senior itu agak lama mungkin Ya. seperti itu nggih. Tapi untuk dunia kontes, dunia kambing peranakan etawa itu asalkan kita lebih giat, lebih semangat, saya rasa yang junior bisa di atasnya senior. Seperti itu. Nggih, sekali lagi terima kasih Mas Fuad nggih. Sebelum kita pungkas, kita akhiri video ini Mas Fuad, mungkin ada sedikit kata-kata untuk motivasi teman-teman peternak muda mungkin, dan juga peternak pemula ataupun juga peternak kambing baik peranakan etawa ataupun juga yang terjun di dunia susu, untuk kata-kata motivasinya. Kalau motivasinya apa ya sih mas? Intinya yo tetap semangat sih mas. Tetap semangat, jangan patah menyerah. Suatu yang diusahakan pasti akan ada hasilnya ya mas. Itu. Terus pengingat lagi sih mas ini, untuk pemula sekarang kan banyak toh mas. Pemula banyak, punya modal gede, biasanya itu terlalu ambisi sih mas untuk terjun ke dunia kambing
Etawa itu terlalu ambisi kebanyakan itu. Lihat dengar farm sana jual kambing laku mahal. Terus ambisinya gede, Mas. Jadi kalau saya nyarankan itu yang pertama itu jangan terlalu ambisi. Terus sama Mas. Sama ilmunya dicari dulu, Mas. Ilmunya jadi dicari dulu ilmunya. Nanti kalau udah bisa, monggo, terserah. Silahkan panjenengan yang punya modal-modal itu. Jadi pada intinya seperti awal panjenengan katakan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan perlu kita ingat juga untuk terjun di dunia kambing peranakan etawa, apalagi yang menjurus ke dunia kontes. Ranah kontes ya. Ranah kontes itu jangan terlalu berambisi. Ibaratnya ya memang ini juga suatu motivasi bagi saya dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini bahwa kambing yang bernama Rojuli dengan pembelian harga senilai 9,5 juta, tetapi penawaran juga sudah mencapai 1 M. Itu memang juga menjadi motivasi, tetapi jangan juga kita terus berambisi seperti seperti Rojuli, seperti itu ya Mas yo. Ya. Nah, kalau belum tahu ilmunya kan Mas. Jadi kita cari ilmunya dulu, Ya. selepas itu mungkin mengikuti. Ya. Selepas itu mengikuti. Oke, terima kasih Mas Fuad. Di kesempatan sore hari ini kita akhiri video ini dan mudah-mudahan kita doakan semoga juga panjenengan sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga peternakan yang panjenengan kelola Puji Lestari Farm ini bisa semakin sukses, semakin berkembang di dunia peternakan kambing, baik di kambing perah ataupun juga kambing peranakan etawa kelas kontes. Terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.